firman-Mu, kami sembuh. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami merayakan kebaikan Tuhan. Kami merayakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar puji-pujian penyembahan kami mempermuliakan nama-Mu. Teman-teman kami yang belum hadir, biar dapat segera sampai di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Biar ibadah hari ini menjadi berkat dan mempermuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Allah mengasihi kita dan mempunyai rencana yang indah bagi hidup kita. Manusia penuh dosa dan terpisah dari Allah, sehingga kasih dan rencana Allah tidak dapat terjadi di dalam hidupnya. Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan untuk pengampunan dosa. Melaluinya, manusia dapat mengalami kasih dan rencana Allah.
berdiri. Tuhan Yesus mau berkorban untuk menebus segala dosa kita, karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini. Tercurah darah-Nya di bukit dan mau percaya. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Domba, darahmu tak hilang kuasanya. Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatku dan suci selamanya.
Pujilah, salib-Mu membebaskan kami. Salib-Mu membebaskanku, menyatakan kasih-Mu. Tinggi dan agung karya-Mu, Kaulah penyelamatku. Salib-Mu membebaskanku, menyatakan kasih-Mu. Tinggi dan agung karya-Mu, Kaulah penyelamatku. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja yang turun ke dunia, Kau curahkan darah-Mu, Kau curahkan darah-Mu, Tuhan, sebagai ganti dosaku, ku berserah dan ku nyatakan salib-Mu membebaskanku. Salib-Mu membebaskanku, menyatakan kasih-Mu. Tinggi dan agung karya-Mu, Kaulah penyelamatku. Yesus, Yesus, kemenanganku. Yesus, 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 kemenanganku. Yesus, Yesus, kemenanganku. Yesus, Yesus, kemenanganku. Salib-Mu membebaskanku, menyatakan kasih-Mu. Tinggi dan agung karya-Mu, Tinggi dan agung karya-Mu, Kaulah penyelamatku. salib-Mu Salib-Mu membebaskanku, menyatakan kasih-Mu.
kehadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa yang begitu mengasihi kami, yang begitu peduli pada kami. Terima kasih Tuhan, bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi oleh kuasa darah-Mu kami menjadi ciptaan yang baru. Kami diselamatkan, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Wajah oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik. Tuhan sabar. Tuhan setia. Sampai sore hari ini kami masih boleh beribadah, melayani Tuhan. Semuanya karena kasih Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Sucikan kami dalam darah Yesus Kristus. Selama masih ada kesempatan hidup, kami mau tambah hari, tambah melakukan yang Tuhan mau. Tuhan baik. Tuhan sangat mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu sempurna. Kami bersyukur. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan menolong kami. Suka duka boleh datang bergantian. Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna dan kekal. Buka hati kita bernyanyi atau berdoa. Tuhan hadir dan mau melawati kita. Tuhan mau memberi kebangunan rohani. Kita tidak jatuh, terpuruk dan tergeletak. Tuhan mau kita bangkit berdiri, mengalami kemurahan Tuhan, kelepasan dari Tuhan, kemerdekaan, iman yang diperbaharui. Karena Dia Bapa kita yang sempurna dan kekal. Imani, sesuai dengan imanmu, kata Alkitab, itu jadi. Dan mempraktekkan segala celah iblis kami tolak, usir, patahkan, tutup dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup. Kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa melayani. Itu semua anugerah Tuhan. Kita masih sehat. Kalau ada yang kurang sehat, masih semangat bisa pergi ke gereja. Itu semua anugerah Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita memperingati, mengenang kasih Tuhan yang sempurna, yang kekal bagi kita. Dalam peristiwa kematian Yesus Kristus, Tuhan kita di kayu salib. Hari Jumat Agung. Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Artinya benar dan pasti digenapi. Benar dan pasti digenapi. Perihal dari Kejadian sampai Wahyu, itu intinya menceritakan kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua sudah dinubuatkan, semua sudah tercatat oleh masing-masing orang yang dipercaya Tuhan dengan hikmat Roh Kudus. Hari ini kita mau melihat nubuat firman Tuhan 730 tahun sebelum hal itu terjadi, yaitu 730 sebelum Masehi. Sebelum hal itu terjadi, Nabi Yesaya di dalam pasal yang ke-53 ayat 3 sampai 12 mencatat, saya bacakan, saudara boleh lihat. Yesaya 53, oh iya, saya punya 5 coklat Silver Queen, anak sekolah minggu dan remaja. Tolong perhatikan, nanti yang bisa menjawab pertanyaan dengan tepat boleh dapat Silver Queen. Yang gak bisa jangan nangis, jangan ngambek. Oke, Kak Yuli sudah menyiapkan hadiah nanti buat Paskah. Ya, oke. Yesaya 53 ayat 3 sampai 12. Ini dinubuatkan 730 tahun sebelum peristiwa ini terjadi. Ia, huruf besar berarti Tuhan, dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, kena hukuman.
kena kutuk, dipukul, dan ditindas Allah, kita pikir. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran upah yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, darahnya, kita menjadi sembuh. Kita ini seperti domba yang sesat. Masing-masing mengambil jalannya sendiri-sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian mau dipotong. Seperti induk domba yang keluh, bisu. Di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah, kena hukuman. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, orang jahat, penjahat. Dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkenan meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ayat ini bicara tentang Tuhan Yesus. Kita lihat di firman Allah yang hidup. Ayat yang sama tapi dalam terjemahan tafsiran firman Allah yang hidup. Yesaya 53 ayat 3 sampai 12. Kita memandang hina kepadanya dan menolak dia. Orang yang diliputi kesengsaraan dan mengalami kesakitan serta penderitaan yang paling pahit. Semua orang membukuang muka terhadapnya dan menghina dia. Ia tidak masuk hitungan. Namun sebenarnya penyakit kita yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dideritanya. Kita mengira bahwa ia dikutuk Allah. Dan dihukum karena dosa-dosanya. Padahal ia ditikam karena segala dosa kita. Ia diremukkan karena segala kejahatan kita. Ia menanggung hukuman supaya kita memperoleh keselamatan. Ia terluka oleh cambukan supaya oleh segala bilur-bilurnya, luka-lukanya kita disembuhkan. Kita ini semua sesat seperti domba. Kita meninggalkan jalan Tuhan dan memilih jalan sendiri. Namun Tuhan menanggungkan segala kesalahan serta kejahatan kita di atas dia. Ia ditindas dan dianiaya, tetapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia membisu seperti anak domba yang dibawa untuk disembelih. Seperti induk domba di hadapan para penggunting bulu. Demikianlah ia bungkam di hadapan orang-orang yang mengutukinya. Ingat Tuhan Yesus waktu ditanya sama siapa diam aja sampai orang yang nanya menginterogasi dia itu bingung. Siapa orang itu? Pilatus. Melalui penindasan dan suatu pengadilan, mereka membawa dia kepada kematiannya. Tetapi siapakah di antara orang-orang pada waktu itu yang menyadari bahwa ia mati justru karena dosa-dosa mereka.
Dan ia menderita karena menanggung hukuman mereka. Kematiannya seperti seorang penjahat. Namun ia dikubur dalam pekuburan orang kaya. Siapa orang kaya yang memberi kuburannya? Kan. Siapa ya? Yusuf dari Arimatea. Dia orang kaya yang memberikan kuburan pribadinya untuk Tuhan Yesus. Tetapi ia tidak pernah melakukan kekerasan. Dan ia tidak pernah mengucapkan kata-kata dusta. Meskipun demikian Tuhanlah, kalau Tuhan-nya itu huruf besar semua, itu artinya Allah Bapa. Yang telah merencanakan untuk meremukkan dia dan memenuhi dia dengan duka cita. Tetapi setelah nyawanya dijadikan korban penebus dosa, ia akan melihat banyak keturunannya, maksudnya anak-anak rohani, pewarisnya. Siapa anak-anak rohani Tuhan Yesus? Kita orang yang percaya yang sudah diangkat menjadi anaknya. Dia Bapa kita. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Siapa anak-anaknya? Kita orang yang percaya dan menerimanya. Ia akan hidup seterusnya. Dan rencana Tuhan akan berhasil di dalam dia. Sesudah mengalami kedukaan jiwa, ia akan melihat hasilnya. Dan akan merasa puas. Hambaku yang benar itu akan menyebabkan banyak orang dibenarkan di hadirat Tuhan. Karena ia akan menanggung segala dosa mereka. Sebab itu aku akan memberikan kepadanya kehormatan yang layak bagi seorang yang perkasa dan agung. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan membiarkan dirinya. Jadi Yesus meninggal mati di salib itu bukan karena terpaksa, karena dia menyerahkan diri. Terhitung dalam sebagai orang durhaka. Sesungguhnya ia menanggung dosa orang banyak dan menjadi pengantara yang mendoakan orang-orang yang mendurhaka kepada Allah. Wow. Jadi Yesaya 53 ini bicara tentang Tuhan Yesus dan firman Tuhan digenapi. Padahal sudah disampaikan berapa tahun sebelumnya? 730 tahun sebelumnya. Saudara, semua manusia itu Roma 3 ayat 23 sampai 26. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Betul? Ada manusia yang gak berdosa? Tidak ada. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, gratis. Makanya disebut anugerah. Karena tidak seorang pun yang bisa membayar. Gratis karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar. Bahwa Yesus itu benar. Tidak ada salahnya. Tidak ada dosanya. Dan juga ia membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Di dalam Kejadian 3, saudara masih ingat peristiwa apa? Di Taman Eden. Eden, Bu. Getsemani di mana tuh? Matius 26. Lukas 14, Perjanjian Baru. Di Taman Eden, di Kejadian 3, manusia yang pertama namanya Adam dan Hawa. Mereka dicatat memilih untuk berontak, melawan terhadap firman Tuhan. Akibatnya Roma 3, 23 sampai 26. Semua manusia jatuh dalam dosa. Akibatnya lagi kematian. Akibatnya lagi kesusahan. Selama di dunia ini siapapun yang namanya manusia, itu baca deh Kejadian 3. Akan mengalami yang namanya kesusahan, kesakitan, dan banyak penderitaan. Itu semua karena dosa.
dosa. Dosanya adalah melawan atau memberontak firman Tuhan. Siapa yang melawan dan memberontak? Adam dan Hawa. Siapa Adam dan Hawa? Nenek moyang kita semua. Ternyata kita masih saudara loh. Satu keturunan Adam, satu keturunan Hawa. Dan akibatnya anak cucu cicitnya mengalami yang sama. Sama-sama meninggal. Sama-sama banyak kesusahan. Sama-sama banyak penderitaan. Sama-sama juga akan mati. Dan sebelum mati akan mengalami banyak juga kesakitan. Betul? Betul? Di sini siapa yang gak pernah ada masalah dari lahir sampai sekarang? Semua pasti. Di sini siapa yang gak pernah sakit dari lahir sampai sekarang? Gak ada. Karena Kejadian 3 bilang, karena kau berdosa, memilih untuk berontak, memilih untuk tidak taat, konsekuensinya ini. Tetapi coba kita lihat di dalam Matius 26 ayat 42. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, memilih berkata, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kalau masalah ini tidak mungkin dialihkan kepada yang lain, aku harus tetap menanggungnya, biarlah jadilah kehendakmu. Artinya Yesus Kristus 100% manusia, 100% Allah, memilih untuk taat, tunduk, melakukan firman. Dan akibatnya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang akibatnya. Orang yang percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosanya diampunin. Dan nanti kalau meninggal, masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan karena sempurna dalam ketaatan, tapi karena dapat anugerah. Dapat jalan, dapat sirotol mustaqim, dapat jalan yang lurus, dapat jalan yang benar. Waktu mau percaya. Percaya itu selalu dibuktikan dengan tindakan. Tapi kalau dipikir-pikir, siapa sih kita yang udah sempurna? Ada? Semua hanya karena kasih karunia Tuhan yang besar. Betul? Betul? Betul. Betul. Kita paling gampang lihat kesalahan orang. Tapi kalau kita diterangi oleh Roh Kudus, kita bisa tahu kita juga penuh banyak kekurangan. Semua hanya karena kasih karunia. Karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Seharusnya yang harus mati, menderita, disalib, dicambuk. Itu siapa? Kita. Karena kita yang berdosa, betul? Tadi ditampilkan dosa apa aja banyak. Dosa gila uang, betul ya? Kalau nggak punya uang, gampang nggak bersuka cita? Enggak loh. Tadi apalagi? Hubungan yang toksik. Kalau lagi berantem sama pacar, nggak cocok sama suami, sama istri, masalah sama anak, sama mantu, gampang nggak bersuka cita? Betul? Apalagi tadi? Apalagi ya? Ya karena ini pengen duit, Cien, lebih banyak. Indonesia juara 1 judi online, saudara. Juara 3 korupsi. Itu bukan prestasi, itu memalukan. Segala ongkos naik haji. Kitab suci pun dikorupsi. Itu bukan prestasi, itu mempermalukan. Mari berdoa sungguh untuk Indonesia. Indonesia perlu lawatan Tuhan. Jadi seharusnya siapa yang disalib? Siapa yang dicambuk? Kita. Saya. Saudara. Karena kita orang berdosa. Betul?
Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, maka Allah tidak mau kita masuk neraka. Upah dosa maut. Roma 6. Tuhan tidak mau kita mengalami udah susah di dunia, mati masuk neraka. Tuhan datang menyatakan dirinya mau menanggung dosa kita. Dia mau mati disiksa bagi kita. Semua hanya karena kasih-Nya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bersyukur, 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 bersyukur. Karena Tuhan baik. Karena apa Bu? Karena Tuhan menyelamatkan kita. Kita bisa nggak meninggal nanti jam 10 malam? Bisa. Saudara tahu kan? Ada orang yang tiba-tiba lagi mancing meninggal di daerah Bitung. Tiba-tiba ada tsunami. Tiba-tiba ada gempa. Tahu nggak sih? Enggak. Ya astaga. Iya saudara, kemarin jam 6 Sulawesi Utara mengalami gempa 7, sekian Richter. Itu goyang. Dan ada tsunami kecil-kecilan yang lagi mancing kena langsung meninggal. Sebelumnya di Papua. Jadi kita bisa meninggal kapan saja. Pastikan sore hari ini sungguh-sungguh kita bertobat dan menghargai kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kita hidup sampai hari ini, walaupun kita banyak dosa pelanggaran, berarti Tuhan masih kasih kesempatan kita. Ayo nak bertobat. Ayo nak bertobat. Minta ampun, mengaku dosa dan bilang Tuhan ampuni saya. Saya mau bangkit dari kelemahan saya. Saya mau hidup melakukan kehendak Tuhan. Jangan kasih celah untuk iblis bilang udahlah lu gak bakal berubah. Paling jatuh lagi dalam dosa itu. Dosa itu. Usir dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus masih kasih kita hidup. Berarti masih ada prospek baik. Tuhan mau kita bertobat. Amin. Dan hati-hati dengan mulut kita. Hati-hati dengan mulut kita. Misalnya kita udah kesel nih dengan seseorang. Sama teman kita lah, atau sama anak kita, atau sama orang tua kita, atau sama siapalah. Terus kita bilang, udah lo mampus saja lo, gak berubah. Dibuang aja lo ke laut. Gak bakal berubah, jangan. Hati-hati dengan mulut. Karena Tuhan sanggup mengubahkan orang. Tuhan sanggup merubahkan orang. Selama masih ada kesempatan hidup, berarti masih ada kesempatan berubah. Mari kita hargai, mari kita bersyukur. Mari kita sungguh-sungguh hargai, jangan tukarkan keselamatan yang hanya ada dalam Kristus itu dengan apapun dan siapapun. Sekali lagi, jangan tukarkan keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus itu kepada siapapun atau dengan apapun. Setia sampai mati. Hidup di dunia hanya 70 atau 80 tahun, lebih daripadanya itu Alkitab bilang susah sengsara. Sedangkan di sorga atau di neraka itu selama-lamanya. Coba pikir logis kalkulator. Lebih baik susah sementara apa senang sementara tapi susah selama-lamanya. Susah sementara. Logis. Kalau susah menghadapi hidup berdoa, dia Bapa kita yang kekal, dia sayang. Kita masih berdosa, dia sudah mau mati bagi kita. Apalagi kita sudah menjadi anaknya. Dia tidak akan meninggalkan orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Amin. Pertama bersyukur dan pegang keselamatan itu sungguh-sungguh. Yang kedua, kalau kita tahu Tuhan itu sangat mengasihi kita. Hargai kasih Tuhan itu. Jangan bilang aku masih seperti yang dulu. Masih simpen benci, simpen sirik, simpen sakit hati, simpen kepahitan, simpen kemalasan, simpen banyak alasan.
Simpen yang jelek-jelek. Hidup semau-maunya, tidak hormat kepada Tuhan, tidak setia beribadah, dan lain sebagainya. Kebohongan, suka ngeluh, 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 ngeluh. Salah satu dosa Israel yang paling Tuhan benci, tukang ngeluh. Siapa di sini tukang ngeluh, stop bertobat, jangan angkat tangan. Bersyukur, 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 bersyukur. Karena bersyukur adalah tindakan iman. Kita percaya Bapa kita baik, Bapa kita tahu batas kekuatan kita, Bapa kita tidak akan meninggalkan kita. Itu uang beneran. Kirain. Bapa kita tidak akan meninggalkan kita. Ya namanya mata ya kan, itu uang beneran gitu kan. Mari kita berubah, tambah hari tambah serupa yang Tuhan mau. Mari kita baca ayat terakhir, Ibrani 2 ayat 3, ini gak main-main. Ini waktu saya menemukannya saya juga dek. Bagaimanakah kita akan luput di atasnya dari hukuman? Jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Dan selanjutnya, intinya Ibrani 2 ayat 3a. Bagaimana kita akan luput kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu yang telah diberitakan oleh Tuhan kita. Jadi jangan main-main, please jangan main-main. Selama Tuhan masih kasih kesempatan hidup sampai hari ini, mari cepat-cepat bertobat. Hargai kasih Tuhan. Hargai kasih Tuhan. Ingat Tuhan mengasihi kita. Jadi tidak lagi minder. Mungkin orang tidak menghargai kita. Mungkin tuh orang menghina kita. Mungkin orang bilang kita jelek. Mungkin orang bilang kita bego. Mungkin orang bilang kita miskin. Mungkin orang buang muka sama kita. Mungkin kita kalau orang lewat, kita lewat orang tutup hidung. Mungkin kita dihina orang. Tapi ingat, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Wah, pede dong. Raja di atas segala raja, Allah pencipta langit dan bumi, dia mati untuk kita. Dia menganggap saya dan saudara berharga. Jadi please jangan kasih kesempatan iblis dan pikiran kita untuk bilang kamu gak berharga. Kamu pecundang, kamu pasti gagal, kamu orang pendosa, kamu gak ada harapan. No, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Tuhan atas saya. Karena begitu besar kasih Tuhan atas Bapak, Ibu, Saudara, anak sekolah minggu. Besar. Hargai itu. Jangan tukarkan Yesus keselamatan itu dengan apapun. Nanti nyesel. Nanti nyesel. Ada orang yang bosan miskin lalu menggantikan Yesus dengan jodoh yang tidak mengasihi Yesus. Nyesel. Ada orang yang bosan direndahkan terus, menggantikan Yesus dengan hal-hal yang dari kuasa kegelapan. Nyesel. Karena itu bisa diturunkan kutuk itu sampai keturunan ke-7 kalau tidak diputuskan. Nyesel. Jadi lebih baik sakit bersenang-senang kemudian. Setuju? Di dunia ini kok firman Tuhan bilang kita akan mengalami kesusahan, kesakitan, banyak penderitaan dan kematian. Itu manusiawi. Itu memang di dunia.
Tetapi di dalam Tuhan ada kekuatan, ada pertolongan, ada jalan keluar. Sebab itu bersyukur, hargai dan jaktikan keselamatan yang hanya dalam Kristus itu. Dengan apapun dan siapapun. Dengan masalah apapun. Amin. Yang kedua, berubahlah. Berubahlah. Dengan pembaruan budi, pembaruan pikiran, pembaruan proposal hidup, pembaruan visi. Berubah. Karena lebih mengerti tentang kasih Tuhan. Maka lebih mengasihi Tuhan. Apa saja yang Tuhan suruh, mari kita lakukan. Kalau Roh Kudus menegur, mengingatkan untuk kita bertobat, mari kita lakukan. Sebab jangan main-main dengan kemurahan yang Tuhan berikan. Bagaimana kita akan luput dari hukuman jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu. Gak mungkin luput. Jadi hari ini, apa perbedaan Yudas dan Petrus? Sama-sama jahat. Perbedaannya? Yang satu bertobat, yang satu apa tuh namanya? Bunuh diri. Jadi jangan bunuh diri saudara. Yang perlu bunuh kecoa, bunuh nyamuk karena sekarang DBD, bunuh tikus. Ya, bunuh diri jangan. Kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia di pandangan Tuhan. Kita anak-anaknya Tuhan. Kita biji mata Tuhan. Kalau saudara dan saya terpuruk di dalam nama Tuhan Yesus, bangkit berdiri. Bangkit berdiri di dalam nama Tuhan Yesus. Dan katakan, aku bisa menjadi pemenang. Tuhan mengasihiku. Oleh bilur-bilurnya kita diampuni. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Sampai hari ini masih ada loh mujizat itu. Kalau saudara sakit. Saudara rindu mengalami mujizat Tuhan. Saudara sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Mujizat itu masih nyata. Saya pernah alami. Bu Mega alami. Teman-teman kita di sini beberapa mengalami. Mujizat terjadi sesuai dengan imanmu. Itu Alkitab bilang. Kalau saudara punya banyak masalah. Banyak masalah. Ingat, yuk Kejadian pasal 3. Emang begitu. Kita masih tinggal di, apalagi ini panas nih. Panas gak? Saya udah minum. Itu udah 1,5. Tetap saya kepanasan dan lemes. Dan jadi gatal-gatal karena keringetan di mana-mana. Di dunia. Ya. Ya udah di dunia emang begitu. Siapa yang udah bosen di dunia? Belum. Kalau masih mau di dunia, semangat berjuang. Bersama Tuhan kita bisa. Oke. Firman Tuhan sudah disampaikan, itu bagi saya juga. Selama kita di dunia, Alkitab bilang kita harus siap menghadapi masalah, sakit, pencobaan, kesulitan hidup, dan maut, dan meninggal. Itu memang skenario di dunia karena jatuh di dalam dosa. Syukur kepada Tuhan Yesus karena anugerahnya yang besar. Dia memberikan keselamatan, pengampunan dosa, keterlepasan dari perbudakan dosa. Kita diampuni, diselamatkan, disertai Dia. Mungkin kita jatuh, gagal, mengecewakan. Tuhan tidak meninggalkan kita, asal kita mau datang dan bertobat. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan apapun atau karena siapapun. Setia, taat setiap hari. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh
karuniamu, Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Imani di dalam nama Tuhan Yesus. Saatku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk Tambahkan kami iman Tuhan. dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Oh, takkan Kau biarkan. Imani dalam nama Tuhan Yesus. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, kasih yang sempurna. Mari kita bangkit berdiri dan hamba-hamba Tuhan, pelayan perjamuan kudus, saya undang maju ke depan. Ibu, bukan karena kebaikanku, oleh kasih karuniamu, Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, Yesus. Amin. Ku ketuk pintumu, sebab Kau Bapa-Ku. Oh, takkan Kau biarkan. Amin Tuhan, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Tuhan Yesus, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan sabar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu kekal, tidak ada yang seperti Engkau. Tolong kami menghargai kasih-Mu. Tolong kami mengasihi Tuhan lebih sungguh. Kuatkan kami sehingga kami mampu melakukan kehendak-Mu lebih lagi. Mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan keberadaan kami, semuanya karena anugerah-Mu. Kami tidak mau menukarkan Tuhan dengan apapun dan siapapun. Kami mau sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan.
Ampuni kami buat semua dosa kami, hal-hal yang menyakitkan Tuhan, yang tidak mempermuliakan Tuhan. Ampuni kami. Kami mau bertobat, kami mau berubah, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami anak-Mu. Kau Bapa kami yang sangat baik. Kami bersyukur Engkau sabar dan setia. Sejauh timur dari barat Engkau mengampuni dosa kami, pelanggaran kami. Kalau kami masih hidup, kami mau lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan tahu semua persoalan, masalah, pergumulan kami. Sungguh kami taruh di bawah kaki salib Tuhan. Dan kami mau bersyukur. Karena kami percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tolong kami mengasihi-Mu. Tolong kami mengasihi. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar pengampunan-Mu Tuhan. Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami terima dengan iman pengampunan yang sempurna dari Tuhan. Kami terima dengan iman yang diperbaharui. Kami terima dengan iman penyertaan Tuhan buat hidup kami. Kami terima dengan iman sukacita dan damai sejahtera. Kami terima dengan iman hikmat dan hati yang taat. Kami terima dengan iman segala hal yang kami butuhkan untuk hidup bisa mempermuliakan Tuhan. Kami terima dengan iman roh yang bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kami terima dengan iman mujizat untuk kemuliaan Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami menghargainya. Kami mengingat kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna bagi kami. Sehingga kami tidak menjadi lemah dan putus asa menghadapi kehidupan ini. Karena ada kasih Tuhan yang sempurna bagi kami. Bahkan kami diberi keberanian dan kesempatan menceritakan tentang kasih Tuhan, kuasa Tuhan bagi banyak orang. Ini kami, pakailah kami menjadi penginjil-penginjil-Mu. Ini kami, pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sucikan kami.
pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saya baca dasar kita melakukan sakramen ini dari 1 Korintus 11 mulai dari ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi sakramen ini kita lakukan untuk kita mengingat kasih Tuhan bagi kita. Sehingga memasuki bulan yang baru, kita tahu ada Tuhan yang mengasihi kita. Kasihnya sempurna, kasihnya kekal. Kalau bulan lalu, tahun lalu Tuhan tolong kita, bulan yang akan datang pun kasih Tuhan yang akan menolong kita. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Sebab orang benar hidup karena percayanya. Karena iman. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tujuan yang kedua, agar roh kita berkobar-kobar. Semangat kita besar untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Masih banyak orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Tuhan mau kita memberitakan Injil. Tuhan mau kita menceritakan kasih Tuhan. Tuhan mau kita semua dapat memberitakan Injil dengan perkataan dan perbuatan. Apakah kita siap? Mau? Mau? Ya. Jadi kita angkat.
Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku ditebus. Karena kasih-Mu. Silakan Pak, terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup.